Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dea Wiatisari dari Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Video ini adalah bagian tugas dari mata kuliah Business Plan atau Budgeting yang diberikan oleh dosen pengampu kami yang bernama Ibu Gebi Citra Ananda SEMM. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu business plan, jenis-jenis business plan, manfaat dari business plan, dan apa saja yang harus ada di dalam business plan. Yang pertama, apa itu business plan? Rencana bisnis atau business plan adalah suatu dokumen tertulis dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam sebuah business plan biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income dan outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan, dan informasi lainnya. Ketika seorang pebisnis membuat business plan, tentunya perlu pemikiran dan keputusan yang tepat. Fungsi dari dibuatnya business plan adalah menjadi acuan bagi pebisnis untuk dapat mencapai tujuan dalam jangka panjang. Selain itu, business plan dapat menggambarkan apakah bisnis tersebut layak dan mampu menghadapi segala tantangan di masa depan. Selanjutnya, jenis-jenis business plan. Setiap business plan tentunya memiliki objektif dan tujuan berbeda-beda. Maka dari itu, terdapat beberapa jenis business plan yang perlu Anda ketahui, di antaranya yang pertama, Operation Business Plan. Rencana bisnis operasi atau Operation Business Plan adalah rencana bisnis yang dirancang khusus hanya untuk internal perusahaan. Pada rencana bisnis ini mencakup rencana dan kebijakan tentang operasional perusahaan. Lalu, bisnis plan ini juga meliputi uraian tanggung jawab setiap orang dalam perusahaan. Yang kedua, Growth Business Plan. Growth Business Plan adalah rencana bisnis yang menjelaskan rencana pertumbuhan bisnis perusahaan ke depannya. Rencana bisnis ini dapat digunakan pada kepentingan internal maupun eksternal, misalnya untuk menerima modal lebih dari para investor. Yang ketiga, Development Business Plan. Rencana bisnis pengembangan atau Development Business Plan adalah deskripsi secara rinci mengenai bisnis yang akan dibuat. Pada rencana bisnis operasi ini, umumnya meliputi administrasi bisnis, organisasi perusahaan, dan tanggung jawab setiap karyawan. Yang keempat adalah Startup Business Plan. Startup Business Plan adalah penjelasan mengenai perusahaan, khususnya startup yang akan didirikan. Rencana bisnis ini meliputi penawaran barang atau jasa kepada calon konsumen, evaluasi pasar, struktur marketing, manajemen risiko, serta struktur manajemen lainnya yang nantinya akan diimplementasikan. Yang kelima, Strategic Business Plan. Strategic Business Plan adalah jenis rencana bisnis yang paling rumit dibandingkan dengan rencana bisnis lainnya. Dalam business plan ini, menjelaskan berbagai strategi secara lebih rinci untuk mencapai tujuan perusahaan. Umumnya, beberapa komponen yang dianggap penting untuk dimasukkan pada rencana bisnis ini diantaranya visi dan misi perusahaan, faktor kritis, strategi untuk mencapai tujuannya, dan jadwal pelaksanaan strategi tersebut. Berikut adalah manfaat business plan. Yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mengatur keseluruhan sistem keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, membantu mendapatkan investor lebih banyak. Nah, apa saja yang harus ada di dalam business plan? Ketika perusahaan Anda hendak membuat business plan, Anda harus mengetahui komponen apa saja yang harus ada di dalamnya. Beberapa komponen business plan adalah di antaranya, yang pertama, eksekutif summary perusahaan, atau menjelaskan secara singkat dan padat isi dari business plan yang dibuat. Yang kedua, deskripsi perusahaan, atau meliputi sejarah perusahaan, visi dan misi, tujuan perusahaan, dan mitra perusahaan. Yang ketiga, produk dan layanan, atau menjelaskan produk atau layanan yang ditawarkan dan kelebihannya. Yang keempat, analisis pasar yang meliputi identifikasi pesaing, analisis SWOT, dan analisis segmenting, targeting, dan positioning. Yang kelima, strategi pemasaran, atau meliputi pemasaran offline dan pemasaran digital. Dan yang terakhir, yang keenam adalah budgeting, meliputi rencana keuangan perusahaan keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.